Justin Adrian. Beliau ini adalah seorang anggota DPRD DPRD DKI. DPRD DKI Jakarta. Lu orang nanya sama gue, lu yakin gak menang? Ya kagak lah. Lu nggak yakin ngapain nyalek ya? Kecuali mama gue namanya Mega gitu kan. Ibu gitu. Apa Mega apalah gitu kan. Ini mama gue kan megaloman lu. Duduk sampai dikit-dikit mau jadi dewan ya. Langsung ketawa nih motif lu ya. Iya emang gue ke situ memperkenalkan diri kan. Emang harus gitu ya. Iya apa? Oh, bu bikinin kopi bu. Suruh istrinya bikin kopi ya. Dia pengen banget ya jadi dewan ya. Enggak juga sih. Cuman kita dapat data keuangannya waktu mau bahas anggaran tuh mepet banget. Mepet banget. Udah gitu suka nggak dikasih Excelnya lagi, dikasihnya hard copy. Elah kali dah gua belasan ribu. Gua mau perhatiin hard copy. Print fotokopian itu kan nggak efektif banget kan kalau dia kasih Excel 6 miliar. Wih. Comment center pakai sound system 6 miliar buat telepon teman gue yang DJ kan. Dia biasa ngadain uang pajak masyarakat DKI ini diperlakukan. Harusnya studi banding dulu itu lah ke klub-klub yang ada di Jakarta. Mereka yang DKI kan nggak peduli nih uang sumbernya dari mana. Halal apa enggak di DKI? Anak pang nggak ada apa-apa dipotong rambutnya WA gue aja. Jadi iya, gue datengin ntar Satpol PP-nya. Apa-apaan lo? Banyak yang off the record ngeri-ngeri sih. Tapi ya kalau kalian mau coba jadi anggota dewan silakan dicoba. Dan berusahalah untuk menjadi benar seperti kawan kami ini. Karena nggak semudah yang Anggota dewan tuh nggak cuma datang meeting, rapat, tidur. kalau benar. Kalau benar. Tadinya gue kirain gitu. Makanya tadi gue bilang dia kejebak. Sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai, lemesin aja lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Halo Mas John. Halo kawan, salam jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Jadi di siang yang cerah ini, di hari yang cerah ini Spesial ya? Spesial. Kita kedatangan seorang yang Kawan lama itu ya. kawan lama. Spesial buat kita. Gue bangga gue sama dia. Baca Ci Om. Iya. Beneran nih. Beneran gue. Sen dulu dong. Wah, kan? Iya kan? Iya, dengan latar belakangnya bisa jadi kayak gini ya. Iya. Kalau dulu kan dia ini kenalin dulu, maksudnya latar belakangnya dulu. Oke. Hari ini kita kedatangan kawan lama ya kan? Kawan lama. Jadi kawan-kawan, kita kedatangan Justin Adrian. Beliau ini adalah seorang anggota DPRD DPRD DKI Jakarta. Dari komisi berapa? Komisi D itu pembangunan. Pembangunan fisik Sarpas ya, sarana prasarana Sumber daya publik ya. air, lingkungan, tata ruang, jalanan, Bina Marga itu. Dulu PU namanya. Apa ya? Dulu PU, sekarang Bina Marga. Gitu. Kebetulan Justin ini dulu satu angkatan sama kita lah ya. Justin ini satu angkatan. Demo bareng, Demo bareng, ya kan? ditembakin bareng ya. Merasakan juga dia. Dulu ngerokoknya gas air mata ya. Cie. Pedes. Pedes-pedes gimana gitu. Pedes-pedes semuriwing. Iya. Ya intinya kenapa gue bangga sama dia? Ya inilah perjalanan waktu itu kan kita nggak bisa ini ya, tidak bisa menduga gitu. Iya. Dulu kita nongkrong bareng dulu ya kan, begadang bareng, turun ke jalan bareng ya kan? Dan tidak ada yang menyangka gitu. Sekarang dia berjuang di Jalan yang berbeda. jalan yang berbeda. Ya kan? Ya kalau lihat dari karakter Justin ini kan dulu dia bercanda juga kan, bercanda mulu orangnya ya kan. Begajulan. Masih suka bercanda apa enggak? Tegang banget ya kayak. Tenang tuh, lu santai aja, biar kita yang tegang. Lu jangan ikut tegang cuy. Iya. Aduh.
Well, mumpung ada dia, tanya-tanya aja. Jadi selain keresahan kita sebenarnya kita juga pengen apa ya? Pengen kalian tahu bahwa anggota dewan, pejabat yang terhormat tuh juga punya keresahan tersendiri, gitu. Punya sisi humanis, punya perasaan gitu kan. Ya. Mudah rapuh. Eh. Bisa rapuh juga kan. Lonely path. Kalau gue bilangnya lonely path. Apa tuh? Jalan kesendirian. Wis, Bisa ada. dari kesendirian. Karena nggak akan ada yang ngertiin. Gitu. Nah, berarti ini sisi lain dari seorang anggota dewan ya. Iya. Mungkin awalnya sederhananya nih, Tin. Apa sih yang mungkin awalnya nih yang akhirnya bikin lu memilih untuk jadi anggota dewan? Ini panggilan sih kalau menurut gue ya, kalau ini ya apa? Gue melihat dia bukan dari orang yang berlatar belakang politik atau Keluarga juga nggak ada. keluarga juga nggak ada, ya kan? Nah itu, maksudnya apa yang melatar belakangi lu, apa yang akhirnya membuat lu terpanggil gitu buat jadi anggota dewan? Gue sih juga nggak kepikir sebenarnya. Gue kan lama di mining ya, industri mining, in-house lawyer. Habis itu setelah kita dulu demo-demo kan. Nah di tengah-tengah stigma anggota dewan itu juga kan Iya, benar-benar. nggak baik ya kan? Tapi justru dia memilih itu gitu. Iya sebenarnya gue anti sih sama politik kan dulu kan. Nah, kita tahu lah apa teman-teman kita yang udah merenggang nyawa ya dulu kan ya, senior kita, Yunhap gitu kan di Semanggi 2 kan zaman kita itu. Tapi kayaknya setelah Orde Baru kan semua pejabat-pejabat baru kayaknya tuh semuanya pengen jadi dalam tanda kutip cendana baru gitu kan. Habis itu gue ditambang juga biasanya ngerepotin ya orang-orang politik juga. Gitu. Lu tahu lah, lu ditambang juga kan. Makan hati juga kan. Kita udah 100% bener tapi direcok-recokin lah, inilah itulah gitu. Cuman dulu tuh 2018 kan gue lihat di Facebook. Gue lihat di Facebook dibuka pendaftaran caleg dari PSI gitu. Gue tahu PSI ini partai baru nih. Tuliskan esaimu tentang bagaimana memberantas korupsi dan intoleransi di Indonesia gitu. Sebenarnya maksud gue bukan untuk jadi dewan, cuma gue pengen pemikiran gue diketahui oleh pelaku politik gitu. Karena gue tuh gue anti hukuman mati untuk koruptor sebenarnya. Gue anti gitu. Gue jelasin tuh di esai gue jelasin kenapa anti hukuman mati, karena berdasarkan indeks persepsi korupsi di dunia yang berlakuin hukuman mati paling nggak ada 3 negara kan, ada Cina, ada kalau nggak salah Iran, satu lagi gue lupa apa, Pakistan kalau nggak salah ya. Cina aja yang udah ribuan menghukum mati koruptor itu indeks persepsi korupsinya dia urutan nomor 70-an. Indonesia 102-an. Yang nomor 1 paling bersih itu New Zealand atau enggak negara Skandinavia gitu. Ini negara-negara yang nggak berlakukan hukuman mati nih. Justru malah begitu ya? Malah begitu. Gitu. Jadi gue jelasin tentang pentingnya budaya kepatuhan hukum, taat hukum. Bisa diambil kesimpulan negara-negara yang bebas korupsi itu yang ketertiban umumnya baik, yang masyarakatnya nggak buang sampah sembarangan. Ibaratnya kita kalau tanahnya bagus, buah-buahnya nanti tumbuhnya bagus-bagus juga. Nah, pemimpin ini ibaratnya buah-buahnya, pohon-pohonnya gitu. Ya gue jelasin di situ cara berantas korupsi itu nggak bisa dengan hukuman mati, harus dengan tatanan masyarakat yang patuh hukum, kurikulum hukum di tatanan terendah dari SD lah. Masalah pengenalan hukum yang ringan-ringan dulu aja, gue jelasin. Beliau itu dipanggil, oh ya esainya lolos nih untuk verifikasinya gitu. Oh rupanya ada tahapannya gitu kan. Gue nggak kenal satupun tuh orang di PSI, gue nggak kenal tuh. Gue cuma tahu ada satu orang contact person, itu aja yang gue tahu. Terus orang ini ngubungin gue, presentasi di depan akademisi juga. Kalau nggak salah dulu ya gue daftarnya DPRD, karena gue pikir DPR RI kayaknya jauh banget, gue nggak punya background politik. Kalau DPR RI yang uji Marielka, Mahfud MD. Kalau gue kemarin dia akademisi dari UI, gue presentasi, gue udah yakin nilai gue pasti bagus nih. Iya, gitu ya. Ya udah lanjut ya. Oke lanjut. Ternyata ada fase lagi, fase debat sesama caleg di dapil yang sama. Ada sekitar 6 tahapan. Gue sudah yakin nih kalau dari skor gue pasti nomor 1 nih, nomor urut ya, nomor urut pemilunya. Ternyata ya bener. Ya puji Tuhan alhamdulillah sih nomor 1.
Artinya ketat juga ya itu Prosesnya. Iya, prosesnya ya. Maksudnya nggak serta merta lu pengen jadi Iya. atau beraktivitas di dunia politik, lu bergabung di dalam suatu partai terus atau jadi gitu ya. Iya, iya. Nggak seperti itu juga. Gue nggak banyak tahu tentang PSI terus terang. Oke. Tapi ngelihat semangatnya, oh ya udah lanjut deh gitu. Karena kebetulan partai Cuma yang ngelecehin banyak waktu mau kampanye. Oke. Biasanya keluarga terdekat kan. Karena mungkin mereka tahu kita bukan politik, bahkan iya ibu gue juga, hah lu mau nyalek sampai mau milih lo gitu kan. Iya juga ya, sampai mau milih gue. Tapi kan kenyataannya beda. Iya iya. Jadi iya. juga ya. Dulu orang nanya sama gue, lu yakin gak menang? Ya kagak lah. Lu nggak yakin ngapain nyalek ya? Kecuali mama gue namanya Mega gitu kan. ibu gitu. Apa Mega apalah gitu kan. Ini mama gue kan megaloman lu tahu sendiri kan. Cuma ya, apalagi banyak stigma kan. Iya. Habis itu waktu kampanye tuh kalau gue konsultasi sama politikus senior lah, pasti pertanyaannya sama, lu siap berapa miliar? Nah itu tuh. Agak, gue 1 M juga gue nggak mau keluar gitu. Lu nggak usah buang-buang waktu. Lu udah bukan apa, lu udah minoritas lah, inilah itulah, lu nggak siap duit, lupain aja gitu. Udah ya udah terserah lu gitu kan. Itu waktu proses Kampanye kan kita coba belajar kan, dari yang udah jadi, ya dari yang gagal, gue belajar dulu. Ternyata gue nggak dapet sesuatu yang bisa gue gunakan untuk kampanye selama gue bertemu yang senior. Gitu. Akhirnya gue lebih banyak dengan ya inisiatif di lapangan, bener turun, belusukan, kenal sama masyarakat. Gitu. Bisa kok, bisa. Ternyata bisa. Artinya memang pemilih lu itu pemilih yang benar-benar melihat lu sebagai seorang sosok. Benar, gitu benar. Apalagi kemarin kan sosok memang kasat mata. ada tuh sempet tuh. Dia simpatik dia. Kalau gue, menurut gue dia orang yang mudah untuk ngeblend. Soalnya mudanya biasa PDKT bang. Gitu. Itu dia. Itu bakat-bakat awal mungkin. Gue tadinya nggak mau nyinggung itu, dia sendiri yang ngomong. Iya. Ya itu, iya sisa-sisa masa lalu lah ya. karismatik. Penggemarnya banyak. Di mana? Di mana-mana. Ya, makanya Bukan di Atma yang pasti, soalnya udah ketahuan. Tapi ya ini salah satu contoh sih kalau menurut gua sebuah proses politik yang baik ya. Maksudnya tidak selalu mengandalkan uang atau finansial untuk jadi seorang anggota dewan atau mempunyai posisi di pemerintahan. Iya kan? Iya, benar. Itu sih. Lu nggak mau nyoba, Le? Sempat kepikiran. Kan lu 2029. Tapi gue pengen banget sih, kayak anak-anak seumuran kita yang lebih muda gitu, tuh masuk ke politik gitu kan. Kalau stigma gak usah dipikirin lah. Kalau masalah gue bukan anak pejabat, gue nggak punya uang miliaran, itu gak usah dipikirin gitu. Bisa kok, itu bisa dilakukan. Habis itu pentingnya itu mereka-mereka yang bikin policies, kebijakan di negara ini, di daerah. Kalau mereka nggak berasal dari kita nih, dia ngatur hidup kita. Mengerikan juga kan. Ya contoh ya kemarin ada kan perda COVID kan. Tahu kan perda COVID di DKI ada perda COVID. Sempet tuh di tengah jalan mau diperbaruin, mau diupdate gitu. Waktu itu Rapimgab, rapat pimpinan gabungan di DPRD, gue datang. Pas gue cek, udah ngeri banget nih perdanya. Perdanya itu Satpol PP bisa masuk kemana aja pekarangan orang, properti orang di tempat yang diduga melakukan pelanggaran prokes. Baru dugaan. Dia punya kewenangan itu, bisa masuk ke situ, bisa ngecek sampai keuangannya. Overpower ya. Waduh, gue pikir kalau bisa ngecek sampai keuangannya, ya gue kan pasti suuzon dong. Namanya kita background kita kan lawyer kan, kita pasti banyak pengalaman terkait dengan penyimpangan kewenangan di lapangan. Gitu. Gue ngebayang-bayangin, ini berarti kalau dia masuk ada pelanggaran prokes, dia bisa ngecek dompetnya. Duit lo berapa? Kalau mau damai. Kalau mau damai, emang gue akuin gue harus suuzon kan. Dibanding hal itu terjadi, gue harus cut duluan. Habis itu masalah dendanya,
Jadi warteg tuh bisa didenda kayaknya 50 juta atau 200 juta gitu. Gua lupa tuh besaran dendanya, tapi 50 juta. 50 juta. Gue ya. Ya, tadinya tuh nggak ada klasifikasi, mau warteg, mau perusahaan gede, restoran gede atau gimana nggak ada klasifikasinya. Jadi akhirnya ributin situ, akhirnya ya udah batal. Tadinya hampir dilolosin, ya udah lolos lah. Gitu. Cuma ya karena kita pelajarin, nggak bisa, ini ngerepotin kayak gini. Gitu. Jadi gue pikir nasib kita mesti kita juga yang nentuin, nggak usah, jangan anti sama politik, karena pasti kan negara ini harus dibentuk juga dengan kepentingan kita kan, gitu, bukan kepentingan elit. Gitu. Ntar taunya kayak dulu Trump kan sempat mau nge-ban TikTok kan, sempat, yang produk-produk ini gara-gara dia nggak suka mungkin sama negaranya kan. Ya kalau nanti ada kayak gituan ya kita anak muda yang dirugikan. Gitu. Juga Policies, kebijakan. terus perjalanan lu nih lagi bisa ngobrol sama dia. Iya. Le, itu Pale, namanya dia Pale. Perjalanan lu nih Tin. Tadi kan ya sekilas kan lu menceritakan bahwa bisa dibilang no budget lah, ya kan? Pasti aneh-aneh tuh yang lu alamin tuh ketika lu kampanye, ya kan? Ketemu sama konstituen-konstituen lu, ya kan? Ormas-ormas. Di Jakarta kan banyak banget. Diludah-ludahin ya. Apel. Nah, itu gimana tuh? Siapa mau milih PSI? Gitu. Sekarang nggak kelihatan orangnya. Kemana kira-kira? Ada pengalaman nggak, Din? Uber. Pengalaman mungkin ada yang lucu, unik atau apalah gitu. Maksudnya Kalau pengalaman, gue kan dapilnya Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur terbagi 3 dapil, dapil 4, 5, 6. Gue di dapil 5-nya tengah-tengah. Terus ya mungkin dulu ada yang nggak suka dengan platform PSI juga, gitu. Terutama yang agak-agak terlalu keras ya beragamanya, gitu. Mereka sempat juga di lapangan seperti itu. Cuma kan gue selalu percaya orang tuh bukan robot. Orang bukan robot, dia pasti punya titik temu. Jadi kadang gue mesti datang beberapa kali, kenal dulu, baru bisa masuk. Bisa lah kayak gitu. Tapi yang penting mau capek. persuasif ya. Persuasif. Takes time. Gue pikir lupain aja kalau lu datang ngasih kartu nama atau brosur ke orang mau milih lu nggak. Gue rasa tuh nggak mungkin. Agak sulit ya, kecuali tampang kita ganteng banget gitu kan. Bisa ya, mungkin. BTS gitu. Anggota BTS gitu. Pilih saya yuk gitu. Oke, gitu. Cuma takes time lah. Terus 10 bulan kemarin kampanye, 10 bulan yang capek. Gue cuma bisa kampanye 1 minggu sih kemarin. Soalnya gue kan lagi ngurus perusahaan sawit waktu itu. Jadi Maluku tuh ya. waktu itu gue pegang yang Kalbar. Waduh itu repot banget, 150.000 hektar. Jadi pas weekend, ya udah Jumat biasanya pulang kantor gue langsung ke Jakarta Timur buat paginya mulai kampanye. Pokoknya pagi ketemu subuh, gue lihat YouTube-nya belusukannya Jokowi itu, pagi ketemu subuh, gue jalanin. Itu kejadian yang paling berkesan buat lu apa itu? Kejadian berkesan ya. Dulu pernah tuh, udah jam 11 malam kayaknya, belusukan kan. Kita juga udah kumel lah dari pagi kan, dari pagi. Cuman gue lihat di sana ada di gang-gang gitu kan, soalnya lampu masih nyala nih. Kayaknya ada orang ngobrol-ngobrol situ. Datang lah gitu. Pas datang kaget mereka. Mau ngapain mas? Gitu kan. Enggak, saya lagi belusukan. Waduh, kasihan amat. Jam malam loh gitu kan. Sini duduk. Sampai dikit kan. Mau jadi dewan ya. Langsung ketawa nih motif lu ya. Iya, emang gua ke situ memperkenalkan diri kan. Emang harus gitu ya. Iya apa? Oh, bu, bikinin kopi bu. Suruh istrinya bikin kopi. Ya. Dia pengen banget ya jadi dewan ya. Enggak juga sih, cuma Raut mukanya kesian apa gimana? kesian. Mukanya kesian. Namanya di mana? Rumahnya di mana? Orang tua gitu. Akhirnya Jadi kayak nemu anak hilang, Le. nemu anak hilang bener. Rumahnya di mana? Pas gua kasih kartu nama, ya kartu nama kan lagi rapi kan, ini kan dari pagi. Nggak apa itu fotonya habis mandi Pak, ya udah kupel. Tapi ya itu seru. Terus Itu yang menyenangkan. menyenangkan. Yang kagak Uber gitu pakai golok benar.
Waktu kampanye. Pernah ini sih mau temu warga, bangku-bangkunya di porak-porandakan, sempat berantakin. Jadi kegiatan kampanye lu tuh mau dibubarin gitu. Iya, itu sempat juga. Cuman seperti yang tadi gue bilang kan takes time kan. Jangan kapokan jadi orang. Nanti datang lagi ketemu orangnya lagi. Nah, lama dia kan bukan robot kan. Ujung-ujungnya bisa. Ya itu seru-seru. Terus dulu gue suka bikin workshop gitu. Kayak misalnya gue ke satu rusun tuh. Belusukan, ada kejadian apa bos ini? Oh kemarin bandar ditembak nih, 4 lubang. Bandar narkoba. Oh, Gitu. oke. Anak-anaknya ternyata banyakin narkoba juga sih tuh. Gue datang ke situ. Saya bikin workshop bu ya. Saya datengin yayasan dari anti narkoba. Ntar ibu-ibu diajarin cara identifikasi anak-anaknya yang narkoba. Oh mau banget pak. Wah, keren tuh. Oh mau banget. Gue datengin sampai penderita HIV-nya juga gue datengin. Hmm. Habis itu selesai itu gue bikin workshop cara ngelamar kerja. Karena dulu kan Iya. zaman kita baru lulus ya, lamar kerja kan dari koran tuh. Gue sebenarnya hobi lagi ngelamar kerja. Buat gue ya, buat gue cari kerja tuh nggak sulit. Yang penting beda gitu. Ya gue ajarin. Tapi ngomong-ngomong waktu itu lu melarang musik remix nggak? Kan kagak dong. Kagak. Koplo-koplo segala macam gitu ya. Ya, gue pengen tahu ya kan, siapa tahu dia juga punya pikiran yang sama ya kan, bahwa musik remix ya kan bisa Dia kan mengundang ini. Suka reggae dia bro. Iya iya. Tapi gue senangnya waktu gue ajarin cara bikin CV yang benar dan lain-lain, tinggal berapa bulan telepon gue tuh, kan biasanya kartu nama tuh gue nomor kan, bang saya udah dapat kerja bang, makasih banget bang, oh benar banget yang dibilang. Bodoh. Gue akhirnya bilang sama tim gue, udah lo nggak usah mikirin menang kalah, paling nggak semua yang kita lakukan ini berguna buat orang gitu. Itu kepuasan tuh ya. Kepuasan. Iya kan? Sama dulu kan gue dosen juga kan. Hmm. Jadi di waktu luang gue ngajar, kalau murid gue jadi orang, itu nggak bayar, priceless. Ya kayak gitu-gitu juga. Jadi gue pikir, Lebih dari uang tuh kepuasannya. iya, benar. Lebih dari Jika lu melakukan sesuatu, akhirnya apa yang lu lakukan itu bermanfaat. Iya, buat orang itu. Tapi kita yang seneng banget kan. Ya suka dukanya gitu 10 bulan. Planning lu sekarang gimana nih? Lu tetap di DPRD atau ada Naik ke DPR. naik ke DPR yang lebih tinggi atau gimana? Mau masuk pilgub. Gua agak bingung kalau ditanya planning bro. Masuk Karena pilgub. gue jadi dewan juga nggak planning kan. Gue pikir kalau kita hidup banyakkan planning banyak berantakan gitu loh. Lu ngerasa gitu gak sih? Gue rencananya mau ini mau itu ternyata agak jadi gitu kan. Cuman ya sejauh ini paling gue pikir untuk jangka pendeknya gue 2 kali DPRD DKI. Gue pikir 2 kali itu udah sangat cukup untuk gue mengetahui tentang tata kelola pemerintahan, keuangan daerah dan lain sebagainya. Ini kita akan coba untuk eksekutif, untuk pilkada. Ini berarti udah berapa tahun ya? Baru 3 sih. 3 tahun. 3 tahun. Nah, semenjak lu kepilih tuh 3 tahun belakangan ini ya? DKI Jakarta ya? Sakit DKI Jakarta. Itu, Yang kesimpulan gue ya. Hmm. Kesimpulan gue DKI sakit. sakitnya di mana aja? Pemborosan. Pemborosan tuh. Pemborosan apa nih? Anggaran lah. Anggaran. Ribetnya tuh kan pos belanja gitu kan. Kayak misalnya lu di rumah tangga gitu. Dapat uang bulanan gitu kan. Terus lu punya pos belanja, beli sayur, beli lauk, beli sabun apa gitu kan. Cuma di DKI itu pos belanja tuh lebih dari belasan ribu, bisa puluhan ribu pos belanja. Maksudnya lebih dari yang seharusnya. Setidaknya 16.000 pos belanja. Setiap pos belanja ini ada kemungkinan macam-macam. Berarti pos belanjanya 16.000 lebih. Lebih dari itu. Gitu. Dan sayangnya di masa gubernur yang kemarin tuh sih gak bener gitu. Kita dapat data keuangannya waktu mau bahas anggaran tuh mepet-mepet banget. Mepet banget. Udah gitu suka nggak dikasih Excelnya lagi, dikasihnya hard copy. Elah kali dah gua belasan ribu. Gua mau perhatiin hard copy. Print fotokopian itu kan nggak efektif banget kan. Kalau dia kasih Excelnya kan gua bisa search langsung gitu mana. Kayak lem ibon gitu kan. Bisa dapat. Oh nih ada nih. Apaan nih lem ibon? Ternyata dibilangnya salah ketik. Tapi pemberian anggaran itu nggak ada waktunya gitu sampai lu bilang mepet-mepet gitu. Jadi kan harusnya kan ada jangka waktu, misalnya berapa lama sebelum pembahasan misalnya. Ya
normalnya kita Normalnya pikir gitu. karena kita kan dunia corporate kan. Iya. Iya, ini enggak. Oh enggak ya? Kadang-kadang pas hari mau bahas anggaran baru dikasih. Wah, jadi Hari nggak itu. sempet dipelajari Hari gitu. itu. Nggak sempet. Dan Itu- itu biasanya nggak sampai detail, nggak sampai komponennya, cuma kegiatannya doang. Kayak misalnya lo, iya, kayak misalnya ibaratnya gini, lo anak SMA nih kan, Iya. datang bawa proposal mau pensi kan, pentas seni. Udah pensi aja gitu judulnya. Saya mau pensi gitu kan, Udah. apa? Ini 200 juta gitu. 200 juta buat apa aja? Ya lu setujuin aja dulu, nanti udah setuju baru gua kasih tahu nih sewa gitar berapa, panggung berapa. Ya kan Belakangan. gua mau tahu Fajar gitu. Belakangan. Belakangan gitu gua bilang, wah kita gimana mau setujuin ya gitu. Ngajuin dulu baru Iya, detail gitu ya. baru detail. Itu 16.000 pos lebih. Itu dari satu bidang. Enggak, Itu ada berapa komisi? Kan ada banyak dinas kan, Ah, kayak kementerian aja ada kementerian PU ini. Kalau kita tuh, jadi kalau kan komisi ada 5, komisi A, B, C, D, E. rupa-rupa warnanya kan lah itu. Kalau A ini untuk dinas pemerintahan, Ah. termasuk damkar, Hmm. beli robot segala macam, damkar kan, nah mereka tuh yang bahas anggarannya tuh. Hmm. B untuk BUMD, perekonomian, UMKM, transportasi, dishub, pariwisata juga, pariwisata, klub-klub, Klub. Iya. izin-izinnya ya pariwisata. C untuk pajak, D pembangunan, E Kesra dan pendidikan gitu. Ini kan semua. Jadi kalau di D pembangunan tuh dinas sumber daya air, dinas bina marga, Citata, tata ruang, lingkungan, taman ini ada 2, taman biasa sama makam gitu kan. Kalau di D sendiri kisarannya belasan triliun lah. Tapi totalnya nih dari 5 nih 80-an triliun per tahun. 80 T per tahun. Kalau perusahaan udah kaya banget tuh. 80 T. Iya. Itu maksud gua dari 5 bidang itu 16 ribuan. Iya. Setidaknya ya, minimal sedikitnya. Berarti Tapi 16 bisa 20 ribuan lebih. Berarti minimal satu komisi akan bahas Ribuan. 5.000 pos. Ya, posnya. Kalau mau detailnya ya, cuma dikasih ke kita kan nggak detail kegiatan. Tapi kan kita mau detailnya. Waktu itu gue sempet tahun lalu kalau nggak salah, ada salah satu dinas tuh ngasihnya kegiatannya tuh mau bikin comment center. Kebayang dong comment center Polda Metro kan ya, TV-TV, kebayang kan. Gue dapat nih data dari belakang nih, data detailnya. Ada untuk sound system 6 miliar. Wih, comment center pakai sound system 6 miliar buat telepon teman gue yang DJ kan. Dia biasa ngadain sound system. Ini Sound yang bagus tuh Kalau- berapa sih biayanya gitu kan? kalau bikin klub sound system 6 miliar cukup nggak? Waduh, 6 miliar mah itu bisa buat GBK kali bro gitu. Anjir. Gue di rapat gue tembak tuh dinas yang bersangkutan. Ini di kegiatan ini saya ngecek ada anggaran untuk sound system pak 6 miliar gitu. Ini mau bikin klub atau apa enggak? Apa ini multifungsi nantinya? Terus dia melihat bisik-bisik sama belakangnya timnya, maaf pak salah tulis gitu. Semudah itu ya. Mudah itu. Harusnya- Mengerikan. Iya. Kalau gua nggak ngomong jalan, bisa jalan tuh barang. Mungkin harusnya dia survei Ternyata dulu ya. ya kita nggak tahu juga 6 miliarnya ternyata beneran beli 6 miliar atau speaker aktif doang belinya. Iya. Kita nggak tahu kan. Orang belasan sampai puluhan ribu. Nah seperti inilah uang pajak masyarakat DKI ini diperlakukan. Speaker. Harusnya studi banding dulu itu Le, ke klub-klub yang ada di Jakarta. Iya, Dia bisa bandingin. ya kan? bener. Itu nggak pernah. Sampean kan banyak channelnya. Nggak pernah clubbing tuh. Gua clubbing. Nggak pernah clubbing berarti. Nggak tahu sound yang bagus tuh. Budgetnya berapa gitu ya kan? Waktu dia bikin budget buat GBK ternyata ya kan? Konser 6 itu. miliar GBK cukup lah kayaknya deh. Gokil. Iya. Ya kayak gitu-gitu, cuma kan banyak yang luput lah. Makanya gue bisa bilang Jakarta nih sakit. Yang aneh-aneh apa aja tadi? Speaker, lem iPhone. Speaker, lem iPhone, robot pemadam kebakaran. Robot pemadam kebakaran. Wah harganya berkali-kali lipat dibanding yang Singapura beli. Oh. Kita ngecek ternyata robot pemadam kebakaran ini fungsinya kan tipe ini itu bisa buat nyampur ranjau bro. Anjing. Itu
mungkin lebih efektifnya untuk kebakaran hutan ya, lu masukin situ. Makanya kebakaran kejagung, kebakaran basura mana muncul tuh robot. Kita belanja jangan sekedar belanja doang. Belanja nih ada bonnya akhirnya WTP gitu, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Outcome-nya dong. Fungsinya apa? Emang dibutuhkan apa enggak? Gue pikir robotnya udah sekelas Iron Man cuy. Bang, ya kan, madamin api. Lupa gua harganya gua agak lupa karena itu di komisi A kan. Tapi itu di fraksi gua yang ngeribut-ributin ya di fraksi gua. Belinya sama Elon Musk kan? Iya. Inden ke NASA bro. Tesla ya. Inden ke NASA beli robot. Robot apa? Yang datang Gundam. Ya. Iya. Yang datang Gundam. Kan kalau menurut gua kan kalau nggak ada pemborosan kayak gitu ya 80 triliun ini lo bisa nambahin budget untuk misalnya buka ruang kelas baru supaya yang pakai KJP kuotanya lebih gede, anak-anak bisa kuliah sekolah gratis gitu kan. Atau enggak kan kita ada namanya kartu lansia Jakarta, itu yang ngantri masih banyak, manula-manula yang nggak punya penghasilan lagi butuh uang gitu kan. Nah ini bisa kita tambah juga kuotanya gitu, kita bisa membuat kualitas kehidupan yang lebih baik kalau kita efisien dalam penggunaan anggaran. Gue pikir emang harus Tepat guna gitu ya. tepat guna. Ya kayak corporate lah ya, karena kita orang corporate kan. Coba aja corporate lo mau bikin comment center 6 juta sound system. Digebukin loh. Biasanya kan kalau corporate kan ini dananya juga budget yang kita keluarkan kita perhitungkan dengan keuntungan yang kita. Itu juga di Karena kan kalau pajak tuh kan bukan dari pemerintah, iya kan? ya dari masyarakat. Cuma kan Masyarakat. kalau kita ingat esensinya ya pajak ini kan dulu tuh sebelum jadi dewan ya, gue pernah ke restoran cepat saji, terus ada kayak mamang-mamang gitu masuk, kakinya banyak tanah-tanah gitu, kayaknya tukang gali kabel ya. Itu PPSU. BSU. Nggak bisa ribet. Iya, terus dia mungkin hari itu hari bayaran dia kan, dia mau beli Iya. makanan ini kan, pesen pas keluar bilnya sekian pak, oh mahal amat pak. Itu harganya, oh enggak, itu harganya belum termasuk pajak pak. Yang bayar pajak nggak cuma orang kaya pak, Iya. orang-orang kaya mereka juga bayar pajak. Itu. Poin gua adalah ya pemborosan yang dilakukan itu tidak akan merugikan si istilah eksekutif ya, pemerintahnya. Iya. Ya kan, karena memang dananya bukan dari mereka. Iya. Kalau corporate kan jatuh bangunnya sebuah perusahaan kan Betul. pinter-pinter si orang keuangan dan Benar. Iya. Jadi organisasinya mengatur uang dan ini kan. ya intinya justru tanggung jawabnya lebih gede dari corporate karena nggak cuma sekedar efisien, tapi ini uang keringat orang. Itu dia. Gitu kan? Kalau lu nggak inget asal muasalnya, ya lu hambur-hamburin aja gitu kan. Yang kata kita kemarin bahas tuh arogansi bahwa orang miskin juga bayar pajak kan. Bayar. Ya walaupun yang UMR nggak potong gaji, tapi dia kemana-mana bayar pajak bro. Beli rokok bayar pajak. Ada cukainya, iya kan? Ada semuanya punya partisipasi. Masih mau jadi anggota dewan kan lo? Ternyata tidak sesederhana itu. Gitu. Iya. Tadinya gue kira kerjanya tidur doang, bobo-bobo. Tadinya ya. Stigmanya kan itu memang. Iya, Makanya benar, gua benar, heran benar. juga awal-awal kan. Iya. Dia jadi anggota dewan. Ya, gue kirain juga tidur-tiduran bro. Kejebak dong. Tapi udah tanggung, lanjut aja. Enggak. Kalau menurut gue sih lu nggak kejebak. Tapi Iya. Lu memilih. ada dampak tersendiri nggak? Kalau teman-teman dari PSI nih, ya gua ambil contoh dulu. Lu sering berseberangan dengan kebijakan eksekutif nih, pemerintah. Lu tuh gue ibaratkan jadi kayak anak pang. Anak pang ya. Iya, datang ke konsernya Adele. Gitu. Datang konsernya Adele lu lagi pada sukacita gitu kan. Konser siapa? Adele. Adele. Oh, oke. Adele. Korek gini-gini, tiba-tiba anak pang datang. Mosing dia. Iya. Dia banyak yang ketampol tuh. Iya. Iya kan? Iya. Ada nggak lu pengalaman nggak menyenangkan akibat dari Ada. Ya mungkin gua nggak bisa cerita terlalu banyak tentang itu, cuman mungkin kadang-kadang gua pikir ini untung sekarang, karena kalau ini zaman Orde Baru gua udah hilang. Gesekan-gesekan Daripada ngebongkar-bongkar pesta-pesta kayak gini, bayar nggak bisa, hilangin aja. Ya bisa jadi kan. Gitu. Ada beberapa pengusaha dulu mati ditembak lah, inilah itulah kan, ada-ada aja gitu. Cuman ya udah. Asuransi udah gak naikin sih. Banyak asuransi gua banyak. Anak gua pasti sekolah luar negeri ya. Banyak asuransi gua. Iya.
berarti banyak tekanan lah. Iya, makanya tadi kan gue bilang ini lonely path ya, jalan yang sendiri, ada tekanan, ada tuntutan gitu, nggak akan ada yang ngertiin gitu Tapi masalah-masalah gue bisa ngertiin lu gitu ya. itu bukan? Oh. Ini termasuk ini lah ya. Kalau gue ya kayak kita tadi aja kan, kita sebenarnya janjian sama dia jam 3 gitu ya kan. Iya, jam 3. Iya. Jadi mengganggu ini juga ya. Maksudnya waktu-waktu pribadi lu misalnya kan, weekend yang harusnya lu bareng keluarga. Telatnya 30 menit lah tadi ya, telatnya. Iya. Artinya Maaf ya. ada hal-hal yang lu harus korbankan juga nih di luar jam kerja lu ya kan. Iya. Artinya weekend juga ya gimana nih? Maksudnya apakah emang lu seperti tadi gitu kan terlambat karena Soalnya kan nomor WA nih gue sebar nih. hmm, Tiap gue turun kemana, gue sebar kartu nama ada nomor WA emang WA ini yang warna merah nih. Jadi 7 kali 24 jam tuh lu Iya. Jadi Sebar ke masyarakat. masyarakat. Di kartu ada 2 nomor gitu. Satu nomor Astri gue pegang, satu nomor gue. Gue udah bilang kalau WA kedua-duanya ya biar ngingetin kan. Kalau hari ini tadi ada ngelayat, ada festival, ada kawinan warga, ada gitu. Warga kadang-kadang manggil kita buat Seneng sunatan lah. seneng juga ya. Ya sunat. Cuma ya kita selama nggak bentrok gimana, gue pasti datang. Ya itu maksudnya ada momen-momen kesenangannya juga. Maksudnya Iya, kan iya. senang juga lo. Iya. Nggak ada angin, nggak ada apa, ada yang ngundang lo acara sunatan misalnya. Iya kan? Ya gue bilang seneng lah. Iya kan? Maksud gue itu kan acara bahagia. Ya momen Nggak penting. cuma pas masalah doang lo dicari Iya, ya iya, kan? iya. Itu maksud gue. Ya kalau mau mikirin kitanya kan, weekend capek gitu kan. Iya. Cuma kalau kita mikir dari sisi masyarakatnya gitu kan, kalau misalnya pejabat datang gitu, saya akan seneng banget, merasa terhormat ya. Lebih penting yang itu kan, berarti kan. Karena dulu zaman dari gue 17 tahun gue nyoblos apa dewan, kan kita kagak kenal orangnya kan. Iya. Dia di atas langit gitu kan. Gue jadi inget loh. Iya. Makanya Ada wacana itu tuh, apa ya? Katanya pemilu bakalan ada opsi pemilihan Tertutup sama ya. terbuka ya. benar. Nah kalau Iya, terbuka iya. tuh yang kita coblos nanti ada orang-orang yang mungkin Iya, kita iya. kenal, kita bisa coblos. Benar. Nah, satu lagi tertutup. Nah kalau tertutup itu haknya partai lah untuk menentukan siapa yang akan naik berikutnya tuh. Itu pasti ada pro kontranya. Kalau yang setuju dengan tertutup, pasti alasannya ya mendingan tertutup karena partai lebih ngerti milih orang yang benar-benar kompeten yang mana. Jadi percayain aja sama kita. Kali aja kayak gitu kan. Tapi yang punya modal jadi kecenderungannya bisa lebih terpilih. Ada transaksional lah di tingkat partai. Sangat mungkin, sangat ya gue nggak bilang pasti ya, tapi Kecenderungannya. rentan. Dan itu agak susah di-trace sama KPK. Gue pikir masyarakat punya hak voting, mereka berhak betul untuk mengetahui pasti siapa yang mereka pilih, siapa yang duduk, siapa yang memangku kepentingan mereka. Harus terbuka, kalau menurut gue. Makanya kemarin PSI juga ikutannya di pihak penyerta di pengadilan juga kan. Jadi dan ya gue maju kan dari sistem terbuka. Iya. Dari sistem terbuka orang emang kenal, oh ya Justin apa? Waktu itu gue colok tuh mata lu tuh. Iya. Bangke. Nama. Colok matanya. Ya, tapi Jangan sampai tertutup lah. Gua rasa menurut gua kita demokrasinya tuh lebih canggih dari Amerika. Lebih jujur daripada Amerika, maksudnya jujurnya betul-betul suara rakyat. Presidennya siapa, bukan parlemen yang milih. Dewannya siapa, bukan dipilih partai. Dan partai kita banyak, kalau di Amerika kan cuma 2. Iya. Ya walaupun di dalamnya banyak sub-sub partainya, partai-partai kecil-kecil. Cuma menurut gua diakomodir lah kepentingan itu. simpelnya gini lah. Terbuka itu lebih apa ya? Lebih menurut gua Lebih nggak usah inilah, bisa nggak usah mengakomodir. nggak usah terlalu narik terlalu jauh sih kalau menurut gue, ya kan. Ketika lo memilih orang yang lo tahu betul, lo kenal betul, lo tahu sepak terjangnya seperti apa, itu akan Lebih akan lebih enak gitu. Benar. Akan bisa lebih
bisa memprediksikan ke depan akan seperti apa. Bisa lebih dipercaya juga. Nah, masalahnya udah ada fotonya aja kita sering ketipu kan. Gimana Iya, kalau itu nggak dia. ada fotonya? Lo coblesnya yang paling cakep ya biasa. Gue tahu lo udah nggak usah bohong lo. Jadi maksud tuh lo cakep gitu. Enggak. Biasanya kan yang penting dia pasti milihnya female. Female. Papa udah tahu. Nah, Lewi ini Papa udah kenal dari 99. Gitu. Kamu dulu dipanggil sama Bull apa gitu, lupa saya. Kembali ke maksud. Ya udah skip ya gitu. Kopi lagi dong, Mbak. Lagi? Iya, iya. Oke, waduh, bisa Cici kopi ya? lagi deh. Oh, panas ya? Iya, yang kayak tadi. Jadi lupa tuh mau nanya apa tadi ya. Ke belokin itu ya, ketutup kebuka. Tapi enakan kebuka kan? Oh enggak. Itu tadi pengalaman yang dia tadi diundang weekend dia harus Iya. mungkin harus datang ke acara hajatan atau sunatan atau nikahan gitu kan. Nah, ada nggak sih mungkin part-part atau momen-momen nggak enaknya gitu, misalnya kan orang nih kalau berhadapan sama anggota dewan tuh seolah-olah merasa berhak gitu kan untuk menyampaikan semua keluh kesahnya, masalahnya, ya kan. Bahkan sampai kadang-kadang anak yang nggak sekolah minta duit, gitu kan. Iya. Ada nggak sih sampai yang kayak gitu? Banyak ya, karena kan gue sebar nomor dari masyarakat, banyak, dari minta jodoh juga banyak. Minta jodoh. Minta jodoh, mesin pompa gue kecil gitu, iya lo kira gue tukang pompa gitu kan. Cuman memang termasuk pesan gue juga ya ke masyarakat. Ini pertama kalinya gue masuk dalam politik. Gue ngelihat juga, ini korupsi ini telur duluan apa ayam duluan ya gitu. Maksudnya apa tuh? Telur duluan apa ayam duluan? Karena ada beberapa oknum masyarakat atau oknum organisasi atau oknum agama gitu. Kadang mereka tuh minta duit ke kita, minta dong bang gitu. Nanti kalau abang ngasih, ini pengikut saya banyak nih, nanti bisa nyumbangin suara. Ini kan udah transaksional kan. Berarti tokoh lah ya itu, berarti dia. Iya, Kalau dia udah tokoh. bisa bilang Enggak, begitu. Iya, agama iya, tokoh agama mana lah itu kan, atau ormas yang jauh, apapun. ormas apapun. Cuma gue udah kalau transaksi ini terus menerus terjadi, karena gaji tunjangan pejabat ini nggak akan pernah cukup untuk tutupin ini. Kebutuhan ya gua aja seminggu undangan berapa gitu kan, udah gitu kalau mau dimintain lagi segala macam dan lain-lain ya. Ini gua khawatir ini justru yang mendorong pejabat untuk korupsi karena gaji tunjangannya nggak bakalan cukup. Kaitannya gimana tuh? Maksudnya Ya karena demandnya tinggi kan, skemanya. demi gue terpilih lagi gue mesti nurutin dia. Oke. Gue mesti penuhin mau-maunya mereka nih. Dengan tunjangan lu yang nggak cukup itu. Pasti nggak cukup, akhirnya cari dari mana, dari yang enggak kan. Oh, Gitu. Oke. Kan mereka yang mintanya kan nggak peduli nih uang sumbernya dari mana, halal apa enggak, gitu kan? Yang penting apa Yang yang, penting mereka ada. minta, apa yang mereka butuhkan, Di India. Dapat, mereka dapatkan. dapat. Gitu. Di India. Siap. Jadi menurut gua kita semua tuh punya peran untuk membentuk tatanan pemerintahan yang baru tuh punya peran. Dan kenapa gua rajin turun ke lapangan ya? Itu selain karena kita PSI punya rapot per semester yang mewajibkan kita untuk terus turun ke lapangan. Yang bikin gua logowo itu karena gua suara nggak bayar. Kemarin tuh nggak ada yang gue bayar, lu coba tuh nggak ada yang gue bayar karena gue nggak bayar. Ini suara gue gratis. Jadi kemarin di dapil gue sama caleg lain tuh kita dapat suara 34.000. 34.000 kalau ditaruh di stadion lumayan banyak tuh. Jadi sekarang pas udah jadi rasanya ngutang. Ya lu mau manggil gue, oke. Lu mau hubungin gue malam-malam, oke. Kayak kemarin waktu COVID kan banyak yang nggak dapat kamar. Hubungin aja jam 2, jam 3. Gue udah pakai shift sama staff gue. Untuk kita pastiin orang dapat kamar, dapat oksigen. Bebas, lu boleh pakai. Gitu. Gue nggak tahu juga dia milih gue apa enggak kemarin. Gitu. Cuma kan kita udah disumpah untuk seluruhnya kan. Gitu. Cuma kadang-kadang orang daerah juga ngubungin gue repotnya. Bukan dapil gue bang, sorry bang. Iya di luar Jakarta banyak tuh ngubungin. Wah ini gimana ya, itu gimana ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan gitu kayak anak sekolah gitu kan. Nah itu izinkan gue menggunakan
fasilitas yang ada gitu. Kayak misalnya untuk sekolah tuh ada KJP gitu. Ya udah saya prosesin selama memenuhi syarat gitu. Kalau lu punya mobil ya lu nggak bisa dapetin ini, ya tahu diri juga lah, ini buat diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak mampu gitu kan. Kalau lu anaknya mau belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, servis motor, servis mobil, AC, itu ada, kita ada pusat pelatihan kerja daerah. Kalau susah daftar situ, gue yang daftarin gitu. Jadi banyak sebenarnya fasilitas warga DKI itu banyak, dan gue bisa menjadi pintu, bisa menjadi akses jembatan ya, tapi nggak untuk nabrak sistem. Karena kadang-kadang ada juga minta gue nabrak sistem. Kayak contohnya yang untuk sekolah PPDB, kalau umurnya nggak cukup nggak bisa masuk gitu kan. Udah deh Bapak Dewan kan masukin aja. Waduh jangan dong. Ini kan sistem udah dibikin. Jangan ditabrak-tabrak. Curhatan lagi. Ya, jadi banyak curhatan. Saudara. Biasanya Pak susah nih. Keluarga. Saudara, teman. Ini gue jadi hubungan agak jelek ya. Kadang-kadang mungkin ya stigmanya Dewan mau masukin BUMD, tinggal Gampang. tulis memo, Iya. masukin karyawan gitu. Cuma gue tolak kan, nggak bisa, gue nggak bisa masukin tuh. Ini nepotisme, negaranya rusak gara-gara orang-orang titipan. Oh berarti nggak ada gunanya dong lu, gue kenal sama lu. Gitu. Emang nggak ada ya kan dalam hal itu gitu ya. Maksudnya Sialan juga loh. dalam konteks itu emang nggak ada gitu. Iya emang nggak ada gitu. Harusnya ya. Iya iya. Ada juga yang bilang nanti kalau bapak masukin, saya sekeluarga milih deh. Ya, gua nggak bisa barter. Kita mau sampai kapan kalau kita barter terus kayak gini? Pilih-pilih enggak ya. Mendingan kayak gitu kan. Jadi emosi saya. Ngopi dulu. Seru ya. Seru. Ya maksudnya tadi kan kita sebetulnya mau mengulik sisi humanisnya. Tapi bener loh, kasihan. Tadi gua ngeliat dia udah telat, mukanya sembab kayak habis orang dipukulin, orang tidur dia baru. Tapi gua tanya, oh, muka lu ngantuk Nah, banget. ini hari Minggu. Kalau muka gua kurang tidur karena semalam gua habis main PS. Oh gitu. Lama. Soalnya gua cuma bisa main PS lama di weekend doang, bro. Jadi ya udahlah. Ya paling masih tetap main PS. Itu jadi ininya dia. Liburannya dia lah. Iya. Dari sisi pengabdiannya. Kita ada PS juga di kantor, kalau lagi stres, kalau lagi dimusuhin, kalau lagi ada yang maki-maki, gitu. Kita main PS bareng-bareng di kantor. Kebetulan di fraksi kalau FIFA gue yang megang sih, Yes. lo boleh coba. Tapi syaratnya satu, jangan nangis. Tapi mainnya jam istirahat ya. Istirahat lah, nggak sore-sore gitu kan. Ntar lagi paripurna main PS. Oh enggak, pas lagi sidang sih kagak. Masih mau jadi anggota dewan nggak lo? Nah, cuman kalau ada pertanyaan gitu ya, mungkin kan ada yang nanya kan. Gue kemarin sempat ngajakin teman kantor gue ketemuan, teman kantor yang sebelum gue jadi dewan. Bro, ketemuan yuk. Aduh, gue lagi di Scotland main golf. Gitu. Gue coba bisa ketawa ya. Asik loh ya gitu kan. Asik bener loh ya main golf ke Scotland. Jauh mainnya ya. Gue 3 tahun ini nggak ada liburan ke luar negeri sama sekali. Cuman kalau menurut gue ya, jadi dewan itu minimal yang lo dapetin tuh hidup yang berkualitas, berbuah. Lo kalau main ke kantor gue nih, ke ruangan kantor gue nih, gue ada foto kakek-kakek. Nggak tahu kakek-kakek siapa itu. Cuma kakek-kakek renta ini, gue bayangin gue saat ngelihat masa muda kita, gue nggak mau ada penyesalan. Karena kan yang nggak bisa diulang kan waktu kan. Jadi minimal nih kalau lo dipanggil nih sama yang di atas, lo udah ngapain aja? Banyak nih. Lo minimal cuci mobil tembus lah lo. Jadi potong rumput ya, gitu. Yang penting nggak neraka. Ada track recordnya. Ya. Tapi ya itu hidup yang berkualitas gitu. Saat orang kebantu, saat orang dapat kerja gitu. Yang kayak gitu-gitu. Minimal jadi tukang potong rumput lah nanti di sana ya kan. Iya di surga ya. Ya mungkin rumahnya nggak di mentengnya ya. Ya agak pinggiran nggak apa-apa lah. Tapi kan kalau nggak di Menteng, pajaknya lebih murah. Aduh. Gimana? Puas belum? Distraction. Udah puas belum lo ngulik dia?
Jadi serem. Jadi serem. Enggak dong, apa kalau gue ya, gue Jakarta Timur nih 3 dapil kemarin dari PSI itu cuma gue yang lolos. Gue tuh jelajahin terus 3 dapil ini, nggak cuma dapil gue dong, gue jelajahin karena gue harap ada dewan lainnya gitu yang bisa bantu kita sama-sama. Gitu. Eh, karena kan kita gimana ya, kayak misalnya program UMKM untuk masyarakat bawah gitu kan. Kita tuh cuma kayak dikasih kayak misalnya, oke, kasih kailnya ya, jangan kasih ikan, kasih kail gitu. Cuma kalau dia nggak dimotivasi, ayo dong, lu mesti gini, lu mesti gitu, triknya gini, triknya gitu, bla bla bla. Dia mungkin gampang nyerah kan. Lu mau kasih dia kail sebagus apapun, kalau dia motivasinya rendah, kalau nggak disertain, kalau nggak di follow up, ya pasti gagal-gagal juga. Padahal anggaran udah dikeluarin terus. Jadi banyak yang harus dilakukan, termasuk kalau menurut gue ya, di Indonesia itu cara mengentaskan kemiskinan. Menurut gue salah satu cara paling utama mengentaskan kemiskinan adalah mengajarkan tata kelola keuangan kepada masyarakat. Kurikulum kita juga mesti ada, dari yang sederhana ya. Lu mau kasih UMR 10 juta pun, pasti nggak sejahtera, karena mereka cuma tahu konsumtif doang kan. Beli ini, beli itu. Kemarin ada warga bilang sama gue, Pak, tolong dong Pak, anak saya belum makan Pak. Dari pagi, waduh kasihan. Kok bisa gitu? Suami saya udah dipecat. Oh, suaminya apa? Security Pak. Anaknya berapa? 7. Ya pale lu lah. Lu udah tahu lah kilo security bikin anak 7. Nah kan kita Tapi susah juga. mungkin karena nggak ada yang ngajarin kan. Anaknya udah jadi ya kan. Iya, udah jadi. Karena menurut gua jumlah populasi harus dibatasi. Jadi pengentasan kemiskinan itu emang solusinya ada banyak. Banyak hal yang harus dilakukan selain mengajari manajemen keuangan, biar kawin nggak kecepetan, pendidikannya, populasi penduduk juga mesti dikontrol karena kan semakin banyak populasi semakin berebut resources, berebut lapangan kerja, berebut ruang. Akhirnya sungai ditinggalin, banjir lah, inilah itu. Ya, Banyak artinya, sebenarnya. artinya selain memberikan kail, ada tanggung jawab juga untuk apa ya? Iya, Melakukan pendidikan atau mengedukasi untuk mindset. Untuk mindset mengajari bagaimana mengail. Iya. Advokasi Gitu ya. kan. Semangatin ya. Iya. Karena lu sendiri berkarir kan. Lu kalau nggak punya motivasi, nggak punya semangat, nggak ada coachingan, putus juga. Iya. Berarti itu nggak jalan ya? Jalan tapi jadi formalitas kan. Pokoknya udah keluarin anggaran sekian. Kita udah ngasih modal ke sekian gitu. Udah. Sayang aja, menurut gue sayang. Ada banyak hal yang kita bisa maksimalin dan menurut gue orang-orang yang emang punya passion untuk memperbaiki hal-hal, banyak hal harus ambil peran. Berhenti jadi korban dan mulai mengambil peran. Betul. Berhenti jadi korban. Pemborosan juga itu berarti UMKM. Ketidakefektifan. Nggak efektif. Anggaran keluar, tapi hasilnya nggak sepadan. Kalau menurut gue. Karena nggak ada proses pendampingan setelah dana dikucurkan. Pokoknya udah udah gitu kan. Menarik ya. Menarik. Makanya semakin banyak Masalahnya di mana? masalah apa? Proses pendampingan itu masalahnya di mana? Ini Berarti masalah, di mana? iya. Kalau kekurangan resource, misalkan sumber daya untuk pendampingan di Jakarta tuh kan banyak banget ormas yang sebenarnya bisa jadi vendornya pemerintah Ya, melakukan itu. Kalau resource itu bukan alasan. Resource pertama anggaran DKI itu gede. Selama Pak Anies menjabat 5 tahun itu 400 triliun gitu. Pertama resource-nya keuangan udah terpenuhi. Kalau untuk pegawai negeri di DKI itu kurang lebih sekitar 60.000 orang. Kalau untuk tenaga honorernya itu 120.000 lagi. Jadi kalau untuk SDM sangat mumpuni. Dari anggaran sangat mumpuni. Apa ini kebanyakan orang titipan? Yang satu pekerjaan dibagi 6, 5-nya main game, yang satu yang kerja. Ini tergantung political will dari pemimpin eksekutif, gubernur. Gitu. Makanya pilih gubernur, kayaknya kalau Jakarta mesti yang rada-rada Disiplin. Rada-rada keras ya. Karena ini kan udah warisan puluhan tahun kan. Sistem yang buruk ini kan ya mesti ada orang yang berani ribut, berani untuk nggak kepilih lagi, karena dia ngancur-ngancurin banyak pesta-pesta ini
pasti banyak yang bikin isu ini, isu itu. Ya nggak apa-apa. Tapi dia harus berani untuk nggak kepilih lagi demi melakukan pendobrakan awal. Nanti dilanjutin kan sama yang terpilih selanjutnya. Syukur-syukur kalau orang kayak gini kepilih lagi, syukur-syukur. Berani jadi anak pang gitu ya. Anak anak pang. Ya tuh gue nggak setuju tuh mereka suka digaruk tuh gunting rambutnya itu kan. Rambut suka-suka dia. Cuma kalau dia tindak pidana baru Proses sesuai hukum. proses. Gue paling kasihan tuh kalau lihat anak pang dipotong rambutnya. Iya, itu urusannya apa ya? Iya. Nanti kalau di DKI anak pang nggak ada apa-apa dipotong rambutnya, WA gue aja. Jadi, iya, gue datengin ntar Satpol PP-nya. Apa-apaan lo? Iya, itu kan ekspresi, kebebasan. Orang ya kan Iya. asal-asalan ya kan. Ya walaupun ya gue nggak cocok sama lagunya, tapi kan kebebasan tuh kan. Nggak ada korelasinya ya. Iya. Tapi ya gue harap jangan tato di muka ya. Banyak nih anak-anak yang jadi pesan anak pang nih. Banyak kakak Justin lihat. Tato muka, tato mata gitu kan. Serem cuy itu. Ya tapi kan kayak ngebunuh masa depan. Lu kayak gitu kan udah susah, lu mau kerja mau apa kan udah susah. Iya. Tapi kan itu kan ya kalau sebenarnya dia produktif dan bisa profesional, punya Nah, keahlian tertentu. Kita tuh kan profesi nggak tuh masalah. sampai kita tua itu bisa berganti beberapa kali. Kalau dia cuma berpikir apa yang dia lakukan sekarang nanti dia mau lakukan sampai tua, itu takutnya dia nyesel. Artinya menutup beberapa kemungkinan. Betul, Ya betul. kan, menutup beberapa peluang yang Peluang-peluang, harusnya dia mestinya dia layak bisa dapat ya, dapat, bisa gitu dapat. kan. Ya jangan kalau temporary nggak apa-apa. bener lah ya. Maksudnya kan masalah tato di muka ini kan atau tato di badan itu kan nggak semua orang setuju. Iya, iya. Itu fakta ya kan. Itu sih. Kalau Poinnya di situ. PPKD ya, Pusat Pelatihan Kerja Daerah, ya gua mesti kasih tahu sama warga. Ini kan ada rekanan perusahaan-perusahaan nih, kalau yang servis motornya sama PT ini gitu. Adalah merek motor terkenal juga yang kerjasama gitu. Biasanya mereka ngambil karyawan, tapi biasanya bukan yang bertato. Ini kan standar mereka, saya mesti kasih tahu duluan nih. Cuma yang misalnya punya tato bisa untuk wirausaha. Kemarin ada yang untuk servis pendinginan AC nilainya bagus dikasih kompresor. Banyak fasilitas bisa dimanfaatin. Gitu dah. Nanti next time kita ngobrol topik lain. Mana? Cius nggak? Sibuk nih. Cius ya? Serius banget. Serius ya? Oke. Iya. Tapi kalau teman-teman nonton mau curhat gimana? Bisa. Boleh. Iya. Boleh. Bisa Lu, WA. boleh kontak lu. 0815 836 7881. Itu udah emang udah lama nggak berubah tuh WA. Cuma kalau telepon mungkin gua nggak angkat. Kalau mau telepon diangkat jam 10 malam. Itu biasanya gua udah mandi. Udah oke, kalau telepon gua jawab. Biasanya. Oke lah. Ini itu. Lu ngundang dia tuh WA dulu kan. Gitu ya. Nih. Gue jam 12 bisa telepon nggak bro? Gue tungguin kabarnya kan. Gue nggak dibalas-balas. Iya. Sombong amat. Jam 1 lewat. Iya. Dia nelfon. Gue lagi nyetir. Wih, anggota dewan. Gue pasti responnya biasanya setelah jam makan siang. Pasti gue respon. Soalnya kalau pagi gue baru balesin yang numpuk kan. Itu bisa 3 jam. Tiap hari gue balas WA 3 jam. Paling enggak. Jempolnya gede cuy. Iya. Perhatiin. Berotot. Kencang keras. Kamu jangan pegang jempol om. Kapalan. Saya emang mukanya dari dulu emang ngomong ya. Cute gini. Ini kapan kita main bola? Udah, gue udah gede banget sekarang. Dia kiper cuy dulu. Iya. Susah aja, warga ngasih gue makan terus. Gitu ya. Tiap apa, makan dulu pak, ini ya. Susah gitu. Jadi jalannya banyak, makannya banyak gitu. Dulu main bola dia kiper mulu cuy. Legendaris lah, angkatan. Soalnya nggak ada yang mau jadi kiper. Nah, dia sama Midu dulu kipernya, Iya. ya kan. Cuma dia yang sanggup kan. Kita bagi 2 tim, Midu sana. Tapi gue jadi selama jadi kiper entertaining lah. entertaining. Entertaining. Dengan manuver-manuver. All out dia cuy. Dia sama Aldi. Wah, ekspresif. Iya. Jadi kiper. Aldi mana? Aldi Bogor. Oh, iya. Masa Aldi Tahir. Aldi dulu. Aldi yang anak basket ya? Bukan. Mana? Aldi yang sering nge-masjid. Mantannya Puput. Nah, Puputnya ingat. Kacamata. Aldi yang kacamata. Agak lupa. Ini sedikit
nostalgia zaman Rahasia ingat kuliah. kan? Rahasia. Siapa lagi? Apa ya, tere tanya. Nggak boleh gitu ya. Iya, ada istrinya. Oke lah. Cukup nggak? Sip, makasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya Sip, Om Justin Sampai sudah ketemu. hadir di kanal Kata Mas John. dengan senang hati bro. Siap, sesi turut perintah. Seenggaknya kita jadi tahu apa ya, Sisi lain. stigmanya anggota dewan itu kan selama ini kan tidak baik lah, Benar. iya kan. Nah, cuma ternyata ada temen dia yang justru berani memilih untuk menjalani jalan itu, memilih untuk menjadi anggota dewan. Nah, ya Jalan sedikit kesendirian. banyak lonely path tadi apa? Lonely path. Itu kayak ini kata Kayak lagu. kayak Bung Karno bilang, Iya. Katanya. elang itu terbangnya sendirian. Nah, Kalau bebek beriringan. makanya temenin dong. Makanya jadi dewan juga, temenin. Makin serem kayaknya. Iya. Setelah denger ceritanya kan. Iya. Ngechat aja 3 jam sih. Tadi banyak yang off the record ngeri-ngeri sih. Iya. Tapi ya kalau kalian mau coba jadi anggota dewan silakan dicoba. Dan berusahalah untuk menjadi benar seperti kawan kami ini. Karena nggak semudah yang Anggota dewan tuh nggak cuma datang nah, meeting, rapat, tidur. kalau Ternyata, benar. kalau benar. Tadinya gue kirain gitu. Nah, iya. Makanya tadi gue bilang dia kejebak jangan-jangan. Tapi ternyata dia menjalankan tugasnya cuy. Tapi gue akuin pertamanya gue agak ngerasa kejebak. Oh gitu. Karena gue pikir jadi dewan kok bisa kayak pensiun dini kan, tinggal enak-enakan gitu. Tapi begitu ngelihat semangatnya di sini, gue pikir oh, udah terusin, lanjut. Dulu pernah ada yang ketua daerah di PSI, dia nemenin gue belusukan. Dan sekarang gue respect itu orang masih bukan orang kaya loh, dia masih naik roda 2 gitu. Tapi gue salut untuk anak-anak yang memang punya semangat seperti itu. Lanjutin, kita terusin aja sekalian Minimal jadi tukang kebun lah ya. di surga. Gitu. Siap, gue Justin Adrian, Oke. Bro Lewi John, Jadi dia yang hostnya. dan Bro Thomas. Terus tadi gue gak pakai topi bro. Maksudnya tadi gue pakai topi. Gue lupa bilang cuy. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Sip, Jadi pembeda ya kan. sampai ketemu lain waktu. Salam solidaritas. bis. Oke sih. Belum foto.